Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, serta Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati Dr. Hanggoro Tririnonce, SPPAK PhD selaku Ketua Learning Resource and Innovation Development Unit. Yang kami hormati para narasumber dan moderator pada sesi sore hari ini, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat diberikan kesempatan mengikuti kegiatan Klinik Leres, mengelola Instagram sebagai media pembelajaran dan edukasi kesehatan yang diselenggarakan oleh Unit Leres di bawah Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Lisa yang akan memandu acara pada sore hari ini. Memasuki acara pertama, yaitu sambutan dari Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan, selaku Wakil Dekan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kepada Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Yang kami hormati para narasumber, Bapak Putu Fahrudin, SIKOM, Dr. Muhammad Nurhadi Rahman, spesialis obstetrik ginekologi, dan Bapak Hari Fretah Lutio Muhammad, SGC MSc RD, serta moderator Dr. Hanggoro Tririnonce, spesialis patologi anatomi konsultan PhD, serta seluruh peserta dari acara Klinik Leres yang saya muliakan. Pada sore hari yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa diberi kesehatan dan semangat untuk berbagi ilmu terkait dengan pengelolaan Instagram sebagai media edukasi kesehatan. Kegiatan Klinik Leres merupakan kegiatan rutin dari Learning Resources and Innovation Development Unit atau LERES sebagai wadah bagi para pengajar dan dosen untuk mengembangkan diri khususnya di bidang media ajar, manikin, dan instrumentasi medis. Seperti yang kita ketahui saat ini, media sosial menjadi salah satu platform yang sering diakses dan digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi kesehatan. Salah satunya yaitu Instagram. Selain itu, saat ini juga sudah banyak berkembang akun-akun edukasi kesehatan di Instagram yang dikelola baik secara pribadi maupun melalui organisasi tertentu. Dengan adanya perkembangan ini diharapkan kita para edukator kesehatan dapat ikut andil dan berpartisipasi dalam mengedukasi masyarakat melalui media sosial. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan ini, kita dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, sehingga dapat membantu memerangi hoax kesehatan yang beredar di masyarakat dengan informasi yang benar. Demikian sambutan dari saya. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Lina Korida, spesialis radiologi konsultan atas sambutan yang telah diberikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Hanggoro Tririnonce, spesialis patologi anatomi konsultan PhD. Berikut kita simak CV dari beliau.
Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Dr. Hengki. Selamat sore Mbak Lisa. Ya, boleh silahkan waktu dan tempat kami persilahkan dok. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan dan juga Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan FKKMK UGM. Kemudian para pembicara yang sore hari ini jelas keren-keren ya. Ada Pak Putu Fahrudin, kemudian Dr. Nur Hadi Rahman, dan juga Pak Hari Fretak. Kita nanti akan membahas bagaimana sih mengelola Instagram sebagai media edukasi kesehatan ya. Nah, pada kesempatan pertama nanti akan disampaikan materi yang sangat menarik dari Pak Putu Fahrudin, SIKOM, yang nanti CV-nya sebentar lagi kita tayangkan ya, biar lebih ringkas gitu ya, terkait mengenal Instagram sebagai media edukasi kesehatan. Ya, sebelum kita simak materi dari Pak Putu, mari kita simak CV beliau berikut. Ya, itu tadi CV beliau ya. Pak Putu Fahrudin, SIKOM, saat ini merupakan staf di Kanal Pengetahuan FKKMK UGM. Baik, langsung saja kita simak pemaparan materi dari beliau yang pasti asik. Berikut. Kami persilakan Pak Putu, monggo. Selamat sore, Dr. Hengki, Dr. Adi, Pak Hari, dan teman-teman semua. Sebelumnya saya izin share screen ya. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sebentar. Ya, sudah. Oke. Selamat sore, teman-teman semua. Senang sekali rasanya hari ini dapat kesempatan untuk sharing tentang Instagram. Sebelumnya tiba-tiba saya di WA oleh Dr. Hengki untuk sharing tentang hari ini, yaitu tentang mengenal Instagram. Tapi karena memang ini hanya permukaan, jadi saya mengiyakan. Tapi karena kalau yang expert gitu ya, nah itu nanti akan membutuhkan waktu yang panjang. Oke, hari ini harapannya kita bisa saling berbagi, kemudian saling belajar tentang bagaimana sih sebenarnya Instagram itu mempunyai power saat ini, di mana penggunanya itu mayoritas anak-anak muda dan di usia kita seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di pikiran saat mendengar kata Instagram? Pasti kita mempunyai perspektif masing-masing tentang media sosial, terutama Instagram ini. Kalau saya pribadi mengenal Instagram itu dulu aplikasi berbagi foto. Jadi fotonya itu bagus-bagus, fotonya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya itu diposting, kemudian kita bisa melihat postingan orang lain di berbagai dunia, lalu kita bisa menyusun postingan itu sesuai dengan keinginan kita. Itu yang ada di kepala saya ketika saya mendengar kata Instagram. Jadi foto-fotonya bagus seperti itu. Lalu apa itu sebenarnya Instagram? Mungkin ini sebenarnya teman-teman sudah tahu ya tentang apa itu Instagram. Namun untuk memulai sesi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sedikit tentang definisi. Itu aplikasi yang berbagi foto video dan memungkinkan penggunanya mengambil foto, kemudian
menerapkan filter yang tersedia, membagikan ke berbagai platform, termasuk juga platform Instagram itu sendiri. Untuk diketahui, Instagram ini masih satu perusahaan di bawah, satu grup di bawah Mark Zuckerberg, di mana itu membawahi ada WhatsApp, kemudian ada Facebook. Jadi sebenarnya ketika kita menggunakan Instagram, itu secara tidak langsung data kita itu terintegrasi dengan Facebook, dengan WhatsApp, maupun dengan grup yang ada di bawah Metaverse itu. Jadi namanya ganti, bukan Facebook ya, Metaverse. Lalu kenapa Instagram? Kenapa kita berbicara Instagram hari ini, dan kenapa Instagram itu dapat menjadi media edukasi kesehatan yang sangat penting? Kita bisa melihat di sini itu ada data tentang pengguna Instagram di Indonesia pada November 2021, artinya data ini update. Nah, terdapat 92 juta pengguna Instagram yang menyumbang 33,4% dari seluruh populasi. Dan hal ini menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu pengguna Instagram terbanyak dengan urutan keempat setelah India, kemudian Amerika, lalu ada Brazil. Nah, jadi ini merupakan media yang sangat potensial, di mana ketika konten edukasi kesehatan itu menarik, tepat sasaran, pasti itu akan berimpact atau berimbas, memiliki manfaat untuk masyarakat. Nah, mengapa Instagram? Seperti yang saya sampaikan tadi, karena penggunanya itu banyak. Jadi menjadi satu platform yang menarik gitu, yang potensial. Selain itu, di platform ini kita bisa memadukan teks, kemudian gambar, audio, video menjadi sebuah tampilan, sebuah konten yang menarik. Lalu alasan juga kenapa Instagram itu menjadi salah satu platform yang digemari, karena semuanya ada dalam satu aplikasi, mulai dari media informasi, kemudian edukasi, lalu untuk media promosi. Media informasi ini seperti kita sebagai sivitas akademika membutuhkan informasi tentang pengetahuan atau tentang info-info di berbagai dunia lain, itu kita bisa mengakses melalui Instagram. Dengan cepat kita bisa mendapatkan informasi yang kita mau. Lalu media edukasi tentang pembelajaran, tentang hal-hal yang itu bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian media promosi. Jadi di Instagram kita bisa mempublish atau memasarkan apa yang menjadi produk atau apa yang menjadi jasa kita. Jadi kenapa? Karena yang memang semuanya ada di dalam satu aplikasi. Lalu sebenarnya apa sih keuntungan ketika kita menggunakan Instagram, ketika kita mengoptimalkan Instagram ini, terutama kalau di sini dalam konteks sebagai media edukasi kesehatan. Jadi bagi konten kreator sendiri, itu Instagram bisa membangun basis audience yang itu loyal, basis audience yang bisa selalu engage dengan kita, basis audience yang menghargai karya-karya kita. Lalu keuntungan bagi brand atau bisnis itu bisa membangun kesadaran, membangun awareness. Kemudian bagi personal pun sama, untuk digunakan sebagai personal branding, institusi, untuk menjangkau audiens baru. Yang tadinya audiens itu hanya bisa dijangkau dengan promosi-promosi secara konvensional, Instagram menawarkan promosi digital yang itu memiliki jangkauan yang sangat luas. Artinya ketika kita bisa mengoptimalkan itu, kita bisa mendapatkan audiens baru secara konsisten di Instagram. Nah, ini sekilas perkembangan fitur-fitur di Instagram dari seperti yang saya ceritakan di awal, dari hanya aplikasi berbagi foto, posting foto, sampai dengan memiliki fitur shopping, memiliki fitur Reels yang mirip dengan aplikasi TikTok. Jadi perkembangannya itu sangat signifikan, dan memang seperti yang saya sampaikan tadi, semua dalam satu aplikasi. Intinya Mark Zuckerberg tidak ingin
audiensnya pergi ke aplikasi yang lain. Jadi gimana caranya Instagram ini dibuat senyaman mungkin dan kebutuhan audiens itu dipenuhi di aplikasi ini. Lalu sedikit menyinggung media edukasi. Jadi sebagai sarana edukasi terutama kesehatan, Instagram itu harus dimanfaatkan dengan optimal agar pesan-pesan yang hendak disampaikan mampu diterima, dimengerti, dan dibagikan kembali kepada orang lain. Jadi yang membuat konten itu menarik, yang membuat konten itu viral adalah konten itu dibagikan kepada orang lain. Jadi jika konten itu hanya dinikmati oleh kita sendiri, itu algoritma Instagram akan membaca itu sebagai konten yang biasa. Tapi ketika konten itu menarik dan audiens itu membagikan konten kita ke audiens yang lainnya, itu akan memberikan kesempatan konten kita untuk viral seperti itu, atau banyak dicari, banyak dilihat, banyak dijangkau oleh audiens yang lain. Jadi memang perlu pemanfaatan, perlu optimalisasi untuk bisa mencapai hal itu. Nah, lalu sebenarnya fitur Instagram, apa saja sih fiturnya yang bisa dimanfaatkan, terutama untuk media kesehatan? Mungkin saya hanya akan menjelaskan sekilas, nanti di belakang ada contoh. Di sini ada feed, ada story, ada reels. Sebenarnya ada 6 ya, namun untuk awal ini 3 fitur utama ini yang banyak diakses. Ada reels, ini fitur yang paling baru, yaitu fitur berbagi video, fitur-fitur video-video pendek seperti TikTok yang bisa dibagikan, kemudian yang bisa ditampilkan ulang. Feed itu fitur Instagram yang merupakan konten original Instagram, di mana kita bisa berbagi foto ataupun video. Dan story itu fitur dengan gabungan audiovisual yang cocok untuk ditampilkan ketika aktivitas maupun sebagai ajang promosi. Nah, di sini ketika kita memasuki Instagram dan hendak memposting, akan ada 6 pilihan fitur yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk media kesehatan. Nah, ada postingan yang saya sampaikan tadi, kemudian reels, cerita, dan 3 lagi itu penunjang, ada sorotan, kemudian kita bisa melakukan siaran langsung, lalu ada panduan. Sorotan ini itu bermanfaat untuk apabila kita memposting di cerita, lalu postingan cerita kita itu ingin kita kategorisasi. Nah, kategorisasi itu akan masuk di fitur sorotan. Jadi ketika audiens yang baru mengunjungi akun kita, itu ingin melihat seperti apa sih histori ceritanya, itu mereka akan melihat di fitur sorotan. Nah, kita bisa juga mengcustom, menamai fitur sorotan ini sesuai dengan kontennya seperti apa. Lalu kalau siaran langsung, mungkin udah banyak yang tahu tentang siaran langsung, jadi saya skip. Nah, nanti ada panduan yang akan saya sampaikan sedikit. Nah, panduan tadi itu merupakan salah satu fitur yang saya lihat itu menarik, namun belum banyak dimanfaatkan oleh pengguna. Instagram panduan sendiri apa? Instagram panduan itu memungkinkan pengguna untuk memposting konten semacam mini blog. Jadi di situ ada foto, kemudian ada narasinya. Nah, panduan ini dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi yang berkaitan dengan kesehatan. Untuk contohnya, saya belum menemukan Instagram guide yang tentang media edukasi, tapi saya akan memberikan contoh tentang apa yang sudah saya buat di Instagram guide atau panduan. Nah, bisa teman-teman lihat, Instagram panduan itu semacam mini blog. Jadi kita bisa memberikan judul di sini, kemudian kita memberikan cerita dan narasi, dan dipadukan dengan foto-foto. Saya membayangkan ketika ini merupakan konten-konten kesehatan, itu akan sangat menarik untuk dikonsumsi, untuk dilihat oleh audiens. Apalagi jika dipadukan dengan visual yang oke. Nah, akan menyedot banyak perhatian audiens seperti itu. Jadi
bisa diisi sesuai dengan konten yang kita mau. Seperti di sini saya bercerita tentang Jalan Malioboro, kemudian di sini ada foto tentang pedestrian, menyusuri sepanjang jalan sambil mencoba duduk di sekitar pedestrian, dan mengingat satu dua kenangan yang tersimpan rapih di dalam hati. Kemudian di sini ada tentang tekad, bla bla bla. Nah, ini bisa menjadi salah satu fitur yang menarik bagi teman-teman untuk memanfaatkan Instagram ini sebagai media edukasi kesehatan. Nah, lalu kemudian sebenarnya apa saja sih yang membuat Instagram ini itu bisa dimanfaatkan sebagai media edukasi? Jelas di sini kita harus bisa memberikan sesuatu yang menarik, terutama dari segi tampilan dan visual. Mengapa? Karena Instagram yang penggunanya adalah mayoritas anak-anak muda sangat menyukai tampilan foto maupun video. Jadi ketika kita menampilkan hal-hal yang biasa saja, mereka akan istilahnya apa ya, skip gitu, akan men-skip, ini nggak menarik, ini skip aja gitu. Istilahnya akan mudah untuk melewati konten yang telah kita buat. Tapi kalau kemasan visualnya itu menarik, otomatis mereka akan penasaran, apa nih menarik banget kontennya. Nah, hal itu hanya bisa didapatkan ketika kita juga terus mencoba mendapatkan formulasi yang tepat, formulasi yang sesuai dengan audiens yang kita sasar, seperti itu. Lalu bagaimana memanfaatkan tools-tools yang ada, bagaimana kemudian membuat desain kemudian visual yang menarik itu. Di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar dengan beberapa tools ini. Ada Canva untuk mengedit foto, kemudian membuat tipografi di postingan Instagram, kemudian untuk hal-hal presentasi dan segala macam juga bisa digunakan, atau mengedit video dan memasukkan video ke story Instagram di Canva, itu sangat-sangat bisa dan sangat-sangat membantu kita sebagai orang-orang yang masih awam tentang desain atau sama sekali hanya mengandalkan desain online seperti Canva ini. Jadi sangat membantu untuk konten-konten Instagram. Lalu ada Lightroom. Lightroom ini konten untuk edit foto. Jadi ketika kita punya salah satu foto, satu konten, itu kita ingin kita ingin memberikan warna yang tepat, kita ingin memberikan tampilan yang sesuai, mood, tone yang sesuai. Nah, itu bisa dilakukan di Lightroom. Entah itu Lightroom melalui PC maupun Lightroom melalui smartphone, karena sangat mudah diakses. Lalu yang tidak kalah penting ada scheduling melalui Google Calendar. Jadi ketika kita melakukan perencanaan itu tidak terlepas dari Google Calendar ya. Nah, di Google Calendar ini kita bisa plotting kapan kita akan posting konten foto dan kapan akan memposting konten-konten yang lain. Selain itu, ketika Google Calendar ini dipadukan dengan Facebook Business, ini akan lebih menarik dan lebih membantu kita dalam urusan mengatur atau scheduling postingan Instagram. Nah, di Facebook Manager ini kita bisa melakukan scheduling, artinya kita bisa menulis caption, kemudian menentukan waktu postingnya kapan, menentukan jam postingnya kapan. Nah, setelah itu sudah terisi semua sesuai dengan jadwal yang kita inginkan dan kita meng-set oke, otomatis konten yang sudah kita set itu akan diupload secara otomatis oleh Facebook ke Instagram kita, karena tadi Instagram itu terintegrasi dengan Facebook, maka konten-konten ini bisa diatur di Facebook Manager, bisa dijadwalkan untuk posting di Facebook Manager. Jadi kenapa tools ini sangat membantu, karena membantu kita ketika kita nggak sempat posting nih, waktunya terbatas gitu kan.
ada satu hari di mana khusus itu menulis caption, meluangkan waktu untuk mengisi konten foto. Lalu kemudian ya sudah, kita setelah selesai kita tinggal nunggu waktu posting, jam posting. Pasti otomatis akan diposting oleh Facebook Manager. Lalu ini sebagai salah satu contoh. Waktunya kurang 3 menit ya, Pak Putri ya. Oke. Salah satu contoh yang saya temukan, jadi beliau ini dokter di Amerika. Dia menamai dirinya USA Holistic Plastic Surgeon. Nah, Dokter Tony ini memanfaatkan branding melalui platform Instagram dan menghasilkan konten-konten edukasi yang ringan, sekaligus mudah dimengerti. Dan akhirnya outputnya dia mendapatkan banyak audiens dari kontennya itu. Kemudian ini salah satu hal juga yang bisa teman-teman coba, yaitu membangun komunikasi dengan audiens melalui Instastory. Nah, misalnya membuat sesi tanya jawab, kemudian berbagi tips, kemudian posting aktivitas dengan pengguna, seperti yang telah dilakukan Dr. Tony ini. Lalu di sini ada beberapa video edukasi singkat dan ringan menurut saya yang bisa jadi inspirasi untuk Instagram sebagai edukasi kesehatan. Nah, dia menjelaskan tentang mitos yang ada, yang berkembang di kalangan masyarakat dengan memadukan musik dan tampilan sederhana. Lalu selanjutnya, nah, bagaimana dia menceritakan tentang proses apa ini tadi? Proses wet cupping dengan tadi ya, tampilan yang sederhana, kemudian dipadukan sekali lagi dengan musik. Oke. Jadi Dokter Tony ini menggunakan Instagram sebagai media edukasi dia dengan cara yang ringan, dengan cara-cara yang sebenarnya juga mudah dilakukan, kemudian juga apa namanya, hal-hal yang sebenarnya itu umum gitu, tapi ketika itu dipadukan dengan musik yang sesuai, musik yang sedang tren di kalangan pengguna Instagram, itu akan menjadikan konten itu banyak dilihat dan banyak diakses. Saya melihat kontennya itu, kemudian scroll ke bawah, itu jangkauan audiensnya sampai dengan 1 juta. Dari konten, hanya dari konten Reels, belum dari konten story ataupun dari konten feeds. Seperti itu. ini beberapa memes ketika kita menggunakan Instagram. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Dr. Hengki. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Putu. Ini luar biasa ya, menarik ya. Saya punya akun Instagram nih, tetapi ternyata juga fitur-fitur tadi tidak bisa saya manfaatkan maksimal. Ya. Jadi mungkin nanti audiens juga merasakan hal yang sama atau merasa penasaran dengan fitur-fitur Instagram, nanti bisa langsung tanya ke Pak Putu ya lewat chat ya. Nah, namun sebelum nanti memasuki sesi diskusi tanya jawab, kita ke pembicara kedua dulu ya. Pembicara kedua adalah Dr. Nur Hadi Rahman. Beliau adalah dokter obsgin ya dari Departemen Obstetris dan Ginekologi FKKMK UGM. Teman-teman tahu ya, dokter obsgin ini rata-rata sibuk-sibuk. Tetapi dokter Hadi ini bisa sempat mengelola Instagram yang saat ini
followernya itu sudah sampai di atas 40.000 ya. Nanti kita saksikan sharing beliau terkait Instagram Urogin Jogja. Namun sebelumnya mari kita simak CV beliau. Iya, itu tadi CV dari Dr. Nur Hadi Rahman, dokter obskin yang slow, ya. Punya waktu senggang banyak. Ya, selamat sore Dokter Adi. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Hengki, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Monggo Ya. Dokter Adi bisa dipaparkan materinya terkait sharing session dari Urogin Jogja. Kami persilakan. 20 menit, Ya. Dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang saya hormati Dr. Lina, Wakil Dekan FKKMK UGM, dan ada Mas Putu ya Mas. Tadi penjelasannya udah sangat jelas, dan karena ya tadi yang disampaikan oleh Mas Hengki juga ya, kita belum memanfaatkan semua apa yang ada di Instagram, dan saya berusaha berbagi walaupun memang sebenarnya jauh lebih banyak yang lebih sukses ya di Instagram, tapi saya nggak tahu nih kenapa Dr. Hengki memilih saya untuk berbagi di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa juga saling berbagi di sesi ini. Saya coba share screen terlebih dahulu. Sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah Dokter Adi. Sudah Dok. Ya. Jadi Urogin Jogja ya. Kenapa waktu itu kita ingin mensosialisasikan Urogin gitu ya? Karena banyak orang yang tidak tahu gitu pertama. Dan kadang ini karena yang berkiprah dan yang mendalami ilmu ini tidak banyak ya. Jadi akhirnya sering nyasar kalau ngerujuk pasien. Jadi itu kenapa kita waktu itu akhirnya gimana caranya kita memperkenalkan divisi ataupun keilmuan kita ini supaya bisa dikenal banyak orang, tidak hanya orang awam tapi juga medis gitu. Karena yang salah ngirim pasien itu juga dari orang medis juga kebanyakan, karena seringnya merujuk ke tempat yang salah gitu, atau yang membaca juga membuatnya menjadi tidak paham, jadi akhirnya merujuk ke tempat yang salah. Jadi uroginekologi itu sebenarnya salah satu bidang ilmu dari obgyn atau obstetrik dan ginekologi, suatu spesialisasi ilmu obgyn atau kandungan gitu ya, yang lebih dalam lagi gitu. Lebih dalam lagi, uroginekologi itu berkaitan dengan dasar panggul, kemudian juga daerah sekitar organ buang air kecil, buang air besar, yang sebenarnya banyak berkaitan dengan proses persalinan, proses melahirkan gitu ya. Dan karena namanya mirip-mirip sama urologi, jadi kalau misalnya ada kondisi yang harusnya dikirim ke uroginekologi, itu dikirim masuk ke Sarjito, nanti nyasarnya dia masuk ke urologi gitu. Nah, ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kita di sini awalnya hanya ingin mensosialisasikan, dan kebetulan ada beberapa, jadi kita berempat di Urogin itu, ada ketua divisinya itu Dr. Nuring, kemudian saya, ada Dr. Anis dan Dr. Akbar, dan kebetulan saya, Dr. Akbar,
Dokter Anis ya paham sedikit lah tentang sosial media, dan Dokter Akbar lebih ini ya, lebih karena juga punya beberapa akun lain beliau yang memang dikelola secara profesional, jadi kita terbantu lah oleh Dokter Akbar yang salah satunya selain mendirikan akun Instagram ini, tapi juga ikut mengelola bersama gitu ya. Yang terakhir ini kami kemarin terakhir ada lomba Reels ya. Sebenarnya selama ini kita belum pernah menyentuh Reels sama sekali, karena tahu tadi Dr. Hengki bilang kok sempat gitu ya mengelola akun Instagram. Sebenarnya ini dikelola secara tim gitu. Kebetulan kalau di Objin, terutama di UGM, FKKMK UGM dan di Sarjito itu kan ada mahasiswa atau dokter yang sedang belajar menjadi dokter Objin gitu. Dan salah satunya mereka akan berada melewati divisi kami, divisi uroginekologi ini untuk sementara waktu, mungkin antara 3 sampai 6 bulan gitu ya, berada di situ. Nah, di situ salah satunya adalah selain mereka mengerjakan hal-hal yang tindakan di poliklinik, kemudian juga di kamar operasi, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, salah satunya melalui akun Instagram dari Urogin Jogja. Dan kemarin sebenarnya belum lama sih, Urogin Jogja itu pertama kali 1 Agustus 2020 mengedukasi masyarakat medis dan awam terkait uroginekologi dan bedah rekonstruksi. Jadi sebenarnya pasarnya cukup sempit sih, ada Objin, ada lebih dalam lagi gitu ya, lebih dalam dari Objin yaitu urogin ini, dan mungkin banyak yang belum paham dan belum merasa hal ini adalah sesuatu hal yang mungkin penting ataupun mudah mereka perlu gitu ya. Dan kemarin kebetulan kita ikut lomba Reels, itu pertama kalinya kita bikin Reels gitu ya. Ternyata efeknya cukup baik, dan kita di Sarjito itu kemarin dapat juara 2 gitu ya untuk ikut lomba Reels dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Nah, tadi sebagian mungkin sudah disampaikan oleh Mas Putu, tapi kalau saya lebih ingin menyampaikan bahwa kita kan di sini sebagai sivitas akademia ya, dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Jadi sebenarnya apa yang muncul di Instagram itu sebenarnya apa yang sebenarnya kita lakukan sehari-hari bekerja di Fakultas Kedokteran gitu ya, FKKMK UGM gitu. Jadi selama ini pendidikan kita mendidik mahasiswa, mendidik calon dokter spesialis gitu ya. Di sini kita mengedukasi untuk yang awam ataupun non awam. Awam dalam hal ini adalah bisa saja medis, kemudian medis di sini bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan gitu ya. Kalau dalam konteks keilmuan kami gitu ya. Kemudian ini juga bisa menjadi pengabdian masyarakat kami sebagai dosen ataupun dari tenaga kependidikan juga bisa, karena ikut membantu mengelola akunnya. Kemudian dari mahasiswa sendiri juga bisa, karena mereka membantu dalam membuat konten gitu ya. Walaupun memang harus melalui verifikasi dari kami untuk konten-konten mana yang bisa dikeluarkan gitu. Kemudian sebenarnya kalau kita mau membuat akun Instagram itu sebagai bagian dari penelitian kita, sebenarnya bisa, karena di situ banyak data, kita bisa melakukan survei secara langsung gitu ya. Paling gampang kita melakukan survei itu melalui IG Stories, itu kita bisa tuh. Cuma pilihan ya atau tidak, atau pilihan ABCD gitu ya. Jadi kita bisa tahu untuk misalnya untuk kondisi kesehatan seperti ini, apa sih pandangan dari masyarakat yang ada di Instagram misalnya ya. Jadi kita bisa tahu, dan itu hasil-hasil survei itu kalau kita kumpulkan, itu bisa menjadi salah satu data tersendiri yang kalau kita mau jadikan itu sebagai penelitian, itu juga bisa gitu ya. Dan tentunya yang berikutnya itu bisa personal ataupun institution branding. Jadi nama institusi kita akan dikenal, dan juga orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan itu juga akan dikenal gitu ya, karena itu masuk ke dalam akun Instagram gitu ya. Dan dari awal sampai sekarang sepertinya algoritma Instagram itu sudah berubah jauh ya. Dulu mungkin orang lebih
mencari likes atau followers gitu ya, tapi sekarang ternyata tidak ya. Jadi lebih banyak ke arah konten sebenarnya bukan konten positif sih, konten yang viral gitu. Tapi karena kita berada di institusi yang memang institusi yang harus bisa menjadikan contoh, jadi agak sedikit lebih susah gitu ya membuat konten positif yang viral gitu ya. Tidak hanya konten yang viral, tapi konten positif yang viral yang bisa mengengage followers ataupun calon followers gitu. Dan ini menjadi hal yang penting gitu ya, tidak hanya sekedar jumlah followers atau likes atau views gitu ya. Kemudian ya kita sekarang masuk ke membahas tentang Instagram, terutama Instagramnya Urogin Jogja ya, apa yang kita lakukan. Tapi sebelumnya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Putu bahwa ada beberapa fitur-fitur favorit di IG ya. Tadi untuk feed mungkin saya ada perbedaan persepsi karena sebenarnya feed itu sebenarnya kayak timeline ya. Timeline dari fitur-fitur yang ada di IG gitu. Jadi di situ kita bisa masukin video dari IGTV atau Reels bisa masuk situ, terus foto yang single post atau yang foto yang multiple itu juga bisa masuk ke situ. Jadi sebenarnya feed itu adalah tadi kumpulan-kumpulan dari fitur-fitur IG yang bisa masuk ke layar paling depan gitu. Dan yang paling hits sekarang itu adalah Reels karena memang ini video pendek yang memang mirip-mirip TikTok ya. Dan ini bisa menjangkau non-followers. Kemudian kalau untuk mendidik, itu sebenarnya carousel ya. Jadi istilah banyak gambar di Instagram itu ada yang menyebutnya sebagai carousel ya. Jadi ada beberapa gambar yang kita posting untuk menjadi suatu rangkaian yang nyambung dari awal sampai akhir gitu ya. Biasanya ini ideal untuk pendidikan atau sharing keilmuan. Kemudian ada single image ya, itu yang klasiknya Instagram ya, karena Instagram awalnya terkenal karena itu, kemudian IG Stories yang terakhir. Nah, kebanyakan IG Stories itu sebenarnya mengengage follower yang existing gitu ya. Jadi follower yang menjadi follower kita itu akan berinteraksi dengan kita, salah satunya dengan IG Stories yang kita bagikan. Nah, karena ini adalah sebenarnya fokus ke video dan gambar, sebenarnya kita memaksimalkan kreativitasnya di situ, dan tentu bisa ditambahkan dengan caption juga yang menarik gitu ya. Kemudian kalau untuk akun Urogin Jogja sendiri, jadi apa yang kita lakukan, jadi sebenarnya kita udah tahu mau berbuat apa, fokusnya di mana, tapi memang sampai sekarang ini karena kita punya 2 target, jadi kita kadang masih bingung menentukan ya, karena targetnya itu untuk medis dan awam, dan kadang materi untuk medis dan awam itu nggak bisa dicampur gitu ya. Jadi sampai sekarang sih biasanya kita kasih kode kalau ini sebenarnya untuk medis, mana untuk awam di postingan kita gitu ya. Kemudian ada konten kreator yang selama ini dibantu oleh PPDS ya, peserta pendidikan dokter spesialis ataupun residen yang memang mereka sedang melewati stase di Urogin, dan ini kita belum bisa posting tiap hari, jadi biasanya kita posting mingguan, tapi insya Allah kita selama ini sih sudah konsisten ya dengan posting mingguan itu, dan itu diverifikasi biasanya untuk konten-konten mana yang akan diposting minggu depannya. Kemudian kita juga mengevaluasi beberapa konten untuk perbaikan, karena di awal-awal kita posting ya, banyak gambar yang menurut kami selaku dokter itu nggak vulgar gitu ya. Di Instagram itu dibilangnya vulgar dan itu melanggar aturan mereka gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita tahu, oh ternyata gambar-gambar yang kayak gini tuh nggak boleh diposting gitu ya. Kemudian intinya posting konten positif yang terus-menerus, dan sebenarnya setelah kita sering mengevaluasi dari postingan kita, sebenarnya kita mencoba mengikuti mereka gitu akhirnya, karena postingan yang kita anggap keren, yang kita anggap kira-kira ini, tapi kok kayaknya responnya minim gitu ya. Sedangkan kalau yang kita anggap biasa kok responnya cukup banyak. Jadi kita jadi paham
keinginan mereka itu sebenarnya seperti apa, dan itu salah satu yang kita berusaha untuk ikutin tanpa maksudnya dari kita sendiri ingin memposting apa, tapi kita coba sesuaikan dengan kondisi itu gitu. Jadi kita perlu mengevaluasi secara rutin. Jadi kuncinya di situ. Dan selama ini sih yang sepertinya akan sangat membantu ya bagaimana akun Instagram kita itu berkembang, yaitu salah satunya menggunakan hashtag, walaupun memang syaratnya ini adalah konten yang positif yang harus menarik gitu ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan hashtag tapi isinya nggak menarik, juga sepertinya juga tidak banyak orang yang akan melihat. Kemudian kita juga harus memahami perubahan algoritma dari Instagram yang terbaru ya. Ini tidak hanya like atau view atau apa namanya like, view, kemudian juga dari sisi bahwa kita banyak yang melihat gitu ya. Tapi kita juga harus paham bahwa konten kita itu harus menarik dan itu bisa membuat orang mau datang gitu ya ke akun Instagram kita. Dan ini bisa dimaksimalkan dengan, terutama sebenarnya sekarang yang hits itu sebenarnya video ya, yang paling populer itu Reels ya. Kita juga bisa menggunakan IG Stories, tapi lebih banyak untuk mengengage followers kita yang sudah ada. Kemudian kita bisa menggunakan IGTV atau video untuk mungkin edukasi menggunakan video yang agak panjang gitu ya. Dan kemudian jangan lupa kita juga bisa menggunakan IG Live ya, dengan dan ini juga akan sangat bisa untuk mereka tertarik untuk melihat Instagram kita. Dan yang terbaru satu lagi itu ada fitur kolaborasi ya. Fitur kolaborasi ini kita bisa mengajak satu nama akun Instagram yang lain untuk sama-sama muncul di akun kita dan akun mereka gitu ya. Dan kalau mereka mungkin bisa lebih terkenal dari kita, misalnya nanti Urogin diajak FKKMK UGM atau diajak UGM Yogyakarta untuk kolaborasi gitu ya, kayaknya salah satunya itu juga akan membuat akun yang followersnya lebih kecil atau yang baru saja tumbuh itu menjadi lebih besar gitu dan menjadi lebih dikenal seperti itu. Ya, jadi ini terakhir dari slide saya, tapi nanti mungkin saya akan menunjukkan beberapa akun dari akun Instagramnya Urogin Jogja ya. Jadi ya tadi disampaikan juga sama Mas Putu ya, kok mikir ternyata ya nggak gampang gitu ya bikin feeds gitu ya, mau posting gambar, posting video, belum nulis captionnya seperti apa ya, tapi ini harus dilatih gitu ya. Semakin sering kita melatih, itu kita bisa semakin kuat dan semakin berkembang, dan tentu ini akan membuat konten sosmed kita menjadi lebih menarik, positif, dan tentunya membangun. Ya, gitu. Terus coba saya keluar dulu ya. Nah, ini salah satu akun kemarin yang kita masukkan ke itu ya, apa namanya? Mengikuti lomba Reels-nya Rumah Sakit Sarjito ya. Dan ini kemarin ini menjadi salah satu akun edukasi yang dibilang cukup populer sih, jadi lebih dikenal di dalam Sarjito sendiri yang mereka tadinya nggak tahu ini apa gitu. Oke, terus ya ini Dr. Nuring ya, salah yang kepala divisi kami yang memang banyak ide, dan kita biasanya yang berusaha untuk ini emang eksekusi ide-idenya ya. Oke, terus sebentar, ini akun Instagramnya Urogin ya, Urogin Jogja. Jadi sebenarnya kita selama ini kalau melihat mengevaluasi, salah satunya melihat dari insight ya. Nah, ini salah satu insight kalau kita melihat di sini ya, postingan ini tuh nggak ada jumlah followers ya. Itu sebenarnya bisa di setting ya, apakah kita akan menunjukkan
berapa yang like atau enggak gitu ya. Nah ini coba saya untuk lihat view insight-nya ya seperti apa. Nah ternyata yang like waktu itu ada 30 ya, dan ada beberapa yang mengirimkan ke orang lain, kemudian ada juga yang menyimpan, ada 1, kemudian kita bisa melihat impresinya, ada yang memang melihat pertama kali itu dari home, dari profil kita, dari explore, ataupun yang lain. Nah, kebetulan di akun ini tidak kita sertai hashtag ya, jadi impression-nya itu sebenarnya bisa muncul dari hashtag yang kita buat gitu ya, berapa banyak di situ. Oke. Nah, ini sebenarnya kita bisa promote sih. Maksudnya promote untuk bisa dilihat oleh banyak orang, tapi ya itu kan, itu harus berbayar. Sementara ini kita tidak menggunakan cara berbayar untuk mempromosikan akun kita gitu ya. Dan juga memang kenapa ini menggunakan nama institusi ataupun ini, karena memang kalau kita sebagai dokter itu kan nanti erat kaitannya dengan kode etik sebagai dokter ya, di mana dokter itu tidak bisa mempromosikan dirinya sendiri. Tapi kalau suatu institusi ataupun suatu bagian dari pelayanan dan mereka mau sharing apa saja sih dokter yang bekerja di bidang uroginekologi itu mengerjakan apa saja, itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah seorang dokter yang mengiklankan dirinya sendiri gitu. Nah, kita bisa lihat di sini, saya coba untuk nyari yang hashtag ya. Sebentar. Nah, ini sebagai contoh saja ya, karena waktu itu kita di awal-awal, kita punya suatu acara dan kita men-share slide dari acara tersebut ya, walaupun memang ini adalah terlalu berat untuk awam gitu, tapi kalau untuk yang medis biasanya mereka akan paham. Nah, ini kita view insight, kita bisa melihat di sini ternyata ini dengan materi ini ya, yang mungkin dianggap cukup berat, yang di reach itu nggak terlalu banyak. Nah, tapi dari hashtag itu ada tambahan orang yang melihat isi konten itu dari hashtag gitu. Jadi ini beberapa yang bisa kita lakukan untuk evaluasi sebenarnya. Ya, itu jadi ini cukup banyak yang sudah kita posting ya di akun Urogin. Memang kebanyakan karosel ya. Karosel itu adalah multiple foto karena memang kita lebih ingin mengedukasi dan mungkin berbagi tentang keilmuan yang mungkin buat banyak orang ini mereka belum tahu gitu ya. Ini contohnya. Jadi bentuknya adalah carousel atau multiple slide, dan memang belum konsisten sih maksudnya formatnya, karena sebenarnya orang yang membuat juga beda-beda gitu ya. Ada yang memang dia cuma bisa menggunakan PowerPoint gitu, atau yang sudah bisa menggunakan Canva sehingga desainnya menjadi lebih menarik gitu juga ada gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Hengki. Nanti kalau ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Ya, saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Hengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adi atas sharingnya ya. Nah, ini kita jadi mengerti ternyata Instagram itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pelaksanaan tridharma. Tadi ada edukasinya, ya, kemudian ada pengabdian masyarakatnya, dan mungkin kalau dimanfaatkan dengan baik bisa juga untuk penelitiannya. Cuma kita belum pernah mencoba ya melalui Instagram. Nah, ini menarik karena tridharma ini melekat dengan seorang dosen gitu ya. Ternyata lewat Instagram bisa juga gitu ya. Oke, terus kemudian tadi pengalaman dari Urogin Jogja sangat luar biasa ternyata ya. Diurusi dengan serius gitu ya. Ada yang 4 orang dosen yang memang mengawal kita di situ, kemudian dibantu tendik juga, dibantu residen, dan ada evaluasi ya seperti itu. Jadi kalau saya lihat nih Urogin Jogja ini sebenarnya dikelola dengan sangat baik gitu ya, karena benar-benar diseriusi gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Adi atas sharingnya. Ini sebenarnya sudah ada yang bertanya, tetapi kita simpan dulu
Kita simak dulu pemaparan dari Pak Hari Fretak. Ya, Pak Hari Fretak merupakan dosen dari gizi kedokteran ya. Nah, beliau mengembangkan akun Instagram Gizi Gama ya. Tentu saja dari namanya ini akan banyak mengedukasi ya soal gizi. Nah, kita akan segera simak pemaparan beliau terkait gizi Gama lewat sharing session di sesi ketiga. Tetapi kita lihat dulu sesi CV beliau ya. Ya, itu tadi CV dari Pak Hari Fretak. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salam. Assalamualaikum. Bahasa Inggris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, mohon maaf. Ya, monggo Pak Hari. Baik, Bisa langsung terima dimulai kasih. saja. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hengki dari Leres dan tim dari FKKMK untuk memberikan kesempatan sharing pada kesempatan sore hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Hari Fretak, dosen di Departemen Gizi Kesehatan. Dan hari ini saya akan bercerita mengenai Gizi Gama yang dalam 2-3 tahun terakhir mulai aktif di sosial media. Jadi sepintas ini menyampaikan bahwa Gizi Gama ini akun di bidang edukasi. Jadi Gizi Gama tagline-nya di awal adalah informasi gizi berbasis bukti, dan untuk kepentingan ini kemudian mengalami sedikit perubahan yang pada akhirnya mengarah pada bidang edukasi. Jadi Gizi Gama ini followernya mungkin tidak sebanyak dari Urogin Jogja misalnya, akan tapi memang kami fokusnya sama seperti yang disampaikan bahwa tidak hanya bagaimana memperbanyak follower, tapi bagaimana menghadirkan sebuah istilahnya apa ya, pelayanan kepada masyarakat gitu. Nah, pada kesempatan sore hari ini tadi sudah dengan sangat baik disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya, sehingga saya tidak akan banyak sharing mengenai pemanfaatan Instagramnya atau sosial medianya. Akan tetapi saya akan bicara mengenai aspek kenapanya, dan mungkin sesuatu yang bisa relate dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin adalah klinisi atau pengajar atau punya profesi lain yang ingin memanfaatkan sosial media ini menjadi bagian dari keseharian atau pekerjaan. Jadi sekilas bahwa Instagram adalah awal dari Gizi Gama. Akan tetapi Gizi Gama dengan memanfaatkan sosial media tidak terbatas hanya satu platform. Gizi Gama berkembang pada beberapa platform lain seperti Facebook, Twitter, website gizigama.com, YouTube yang sekarang dalam 1 tahun terakhir banyak digali, dan Spotify yang baru muncul. Insya Allah ke depan kita akan mulai merambah platform lain seperti TikTok dan Patreon. Tapi meskipun ini sedang dalam proses penjajakan, apakah memungkinkan ekspansi ke sosial media yang lain juga. Jadi kita fokusnya banyak kepada Instagram, karena mungkin kita mulai bicara sosial media itu ketika kita bicara Instagram, meskipun zaman dulu ketika dari zaman saya istilahnya kuliah itu ada namanya Friend, lalu MySpace dan sebagainya, juga saya bagian dari generasi yang tumbuh dengan platform sebelumnya. Tapi kita sekarang mulai melek ini karena ini sesuatu yang awalnya bersifat pribadi menjadi bersifat bisnis. Dan ini sesuatu yang mungkin bisa dimanfaatkan dalam profesi kita sehari-hari. Jadi pertanyaan pertama dan yang ingin saya bahas pada sore hari ini, ingin saya sharing atau bagikan adalah mengapa kita perlu memanfaatkan sosial media. Setiap dari kita mungkin punya alasan yang berbeda-beda. Saya akan menyampaikan alasan saya. Ini sedikit gambaran buat Bapak dan Ibu yang mungkin tidak terlalu familiar dengan Departemen Gizi. Ini ada salah satu departemen yang baru di FKKMK, mulai ada sejak tahun 2003.
ini adalah generasi pertama ya, Dr. Toto dan Dr. Setiawati yang insya Allah dalam waktu dekat harapannya bisa segera menjadi guru besar. Beliau memberikan kuliah saat menjadi dosen, itu menyampaikan materi berbasis pengalaman mereka. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengenal Pak Toto Sudargo ini, beliau selain mengajar, beliau juga banyak aktif dalam program-program pemerintah, baik itu level puskesmas, dinkes, untuk program gizi, sehingga ketika menyampaikan kuliah mengenai pembuatan program gizi, komunikasi kepada masyarakat, memberikan penyuluhan itu ya terlihat sangat natural gitu. Begitu pun dengan Bu Dr. Sustiawati yang sudah bertahun-tahun, mungkin 2-3 dekade bekerja di Sarjito gitu. Sehingga ketika mereka mengajar, mereka nggak hanya menyampaikan teori yang mereka temukan di internet lalu dikasih ke mahasiswa, tapi memang immerse dengan pengalaman mereka dan aktivitas mereka. Lalu kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri gitu. Ini kita bicara mengenai kenapa saya memilih sosial media. Apa yang bisa saya berikan, pengalaman apa? Karena kita sebagai pengajar program studi S1, output kita adalah mahasiswa yang akan lulus gitu kan. Dan ketika mahasiswa lulus, kita mengajarkan sesuatu yang kita sendiri belum pernah melakukan, itu kan ya aneh gitu. Jadi itu sebenarnya pertanyaan besar saya, dan ini kemudian membawa saya akhirnya masuk pada bidang sosial media dan teknologi seperti sekarang. Nah, bicara soal awal mula pekerjaan saya di UGM, ya ketika saya baru lulus dari program S2 di Maastricht University dalam periode 2013 sampai 2019 akhir ya, hingga pandemi kemudian muncul 2020, saya banyak aktif di laboratorium, banyak aktivitasnya sebagian besar riset, dan ketika misalnya waktu awal-awal bekerja ditanya kenapa mau jadi dosen, saya ingin melakukan riset, menghasilkan riset yang hebat, mempublikasi yang luar biasa sehingga bisa menjadi ilmuwan gitu. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, saya kemudian melakukan evaluasi dan kalau kita ini sebagai manusia kadang-kadang bertumbuh dan harus bisa melihat bahwa sesuatu yang kita inginkan di masa lalu itu mungkin tidak terlalu relevan lagi di masa sekarang gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi bagian dari perjalanan saya. Termasuk pertanyaan kenapa ketika saya bisa melakukan riset ABCD fungsi untuk mahasiswa apa? Karena itu adalah bagian dari pekerjaan saya. Dan ketika saya melakukan di lab, itu saya menemukan dunia baru dan yang mungkin kadang-kadang tidak terlalu relevan dengan mereka. Misalnya seperti Pak Hengki dengan Pak Adi, yang Dr. Hengki dan Dr. Adi yang praktek setiap hari ya di rumah sakit, lalu kan ilmu itu dibawa ke mahasiswanya dan itu menjadi bagian dari proses pengajaran. Nah, saya penelitian apa, ngajarnya apa, itu kadang-kadang suka antara kutub utara dan kutub selatan, sehingga kemudian saya bertanya kepada diri saya apa yang bisa saya lakukan berikutnya, terutama dalam konteks ini. Nah, ini kebetulan ya dalam proses bekerja dan melakukan riset, lalu kemudian datanglah dosen baru ya yang baru lulus dari Taiwan waktu saat itu, dan beliau di departemen kami ini setiap bulan tuh biasanya ada scientific meeting, dan beliau ini menyampaikan mengenai revolusi industri. Dan dari sesuatu saya yang punya siklus yang namanya pekerjaan itu buat proposal, penelitian, laporan, nulis jurnal, muter aja terus, kemudian mendapatkan sebuah fenomena bahwa beliau sendiri memberikan konsultasi gizi online. Dalam fenomena, beliau menyampaikan sebuah fenomena, dan ketika menyampaikan tersebut saya juga bertanya gitu, ketika ada orang ahli gizi nutrisionis di Jogja, dia ngasih konsultasi pada pasien di Ambon misalnya gitu, atau di Papua atau di Aceh misalnya gitu, itu kan bukannya mengambil istilahnya dalam tanda kutip ya pasien dari sana dibawa ke sini gitu. Nah, kasihan dong yang di sana gitu. Tapi in a way saya juga ketika bertanya, dan mungkin yang ditanya juga karena mungkin ada shock juga ya ditanya seperti itu, saya juga shock dengan pertanyaan saya sendiri, dan pada akhirnya saya menemukan bahwa ini adalah dunia baru yang kita semua tidak siap. Tetapi mau tidak mau dunia ini kan berjalan, bahwa akan ada ketimpangan di mana bidang digital ini akan menggerus sebagian dari lapangan pekerjaan beberapa orang. Dan ini ketika itu terlihat mulai Gojek yang mulai mengambil alih banyak pekerjaan di bidang transportasi, banyak kemudian angkot-angkot pada tutup misalnya, ojek pangkalan jadi nggak ada yang mau naik, terus taksi dan banyak perubahan yang terjadi. Lalu kemudian mengantarkan saya mulai searching, mencari what is the next, dan saat itu dikembangkan di Amerika, di Silicon Valley, di beberapa tempat, bahwa ada beberapa aplikasi yang sudah memanfaatkan artificial intelligence dalam pelayanan gizi. Lah, kalau saya jadi dosen gizi, ngajar mahasiswa untuk jadi ahli gizi belum lulus, pekerjaannya diambil oleh
HP oleh artificial intelligence gitu. Nah, terus saya ngapain gitu kan? Lama-lama ya saya akan kehilangan mahasiswa dan kehilangan pekerjaan gitu. Jadi itu kemudian membuat saya berusaha untuk mencari dalam ada proses untuk mencari bagaimana sih melakukan perubahan pada sektor yang sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya itu perlu berubah gitu. Dan kemudian saya melihat banyak merefleksikan pada banyak mahasiswa yang melakukan praktek di rumah sakit, banyak skill-skill yang diberikan ini bertopang atau berpondasi pada keberhasilan di masa lalu, bukan mempersiapkan mereka di masa depan. Dan kemudian tidak mengherankan ketika sedikit dari lulusan gizi yang tertarik ya bekerja pada sektor klinik misalnya gitu, karena kemudian mereka menyadari bahwa ada sebagian dari skill mereka, dan kadang-kadang kita suka meng-underestimate mereka ya, tetapi saya percaya bahwa awareness itu ada dalam diri mereka bahwa sebagian dari lapangan pekerjaan mereka itu bisa diambil oleh sistem, baik itu machine learning, artificial intelligence, atau sesuatu yang berbasis HP gitu. Oleh karena itu kemudian saya mulai di 2019 waktu itu mengawali Gizi Gama. Jadi Gizi Gama itu dibentuk dari kekosongan kurikulum di bidang teknologi informasi dan digital. Dan meskipun ada pada level universitas transformasi digital, akan tetapi itu karena universitas datang semua dan mungkin anak-anaknya juga nggak relate gitu, ngapain belajar begini, ngapain belajar begitu gitu. Dan kemudian tujuannya sebenarnya satu, memaparkan mereka terhadap sosial media, dan itu saya berikan di 2019. Dan pada saat itu ketika mereka dikasih tugas, saya nggak ngajarin, hasilnya bagus-bagus, dan saya sendiri kayak ya antara shock dan akhirnya terpukau bahwa, dan akhirnya saya terinspirasi oleh mahasiswa saya sendiri bahwa ketika mereka disuruh buat infografis Instagram seperti ini malah bagus-bagus gitu, suruh bikin video lebih bagus lagi gitu kan. So sebenarnya mereka punya potensi, tetapi kenapa tidak kita arahkan bahwa industri pekerjaan itu juga akan mengarah ke sana. Dan akhirnya kemudian Gizi Gama berkembang dari yang awalnya 2019 berbasis Instagram saja, lalu kemudian di 2020 mulai muncul di YouTube, lalu saya akhirnya memutuskan untuk bikin website sendiri karena ada beberapa tulisan yang panjang nggak bisa di Instagram, lalu ada Facebook, lalu di 2021 ada Spotify, karena beberapa orang mungkin kuotanya habis gara-gara dengerin saya atau kami di YouTube, akhirnya mungkin lebih nyaman di Spotify yang mungkin biayanya nggak banyak. Lalu mulai juga dengan Twitter. Meskipun demikian, perubahan ini cukup bertahap ya, karena mungkin bedanya saya dengan Pak Adi adalah, Pak Adi itu ada timnya, saya cuma sendirian doang gitu. Meskipun di awal-awal sekali lagi banyak Gizi Gama itu berpondasi dari mengangkat pekerjaan atau produk dari mahasiswa sehingga mereka punya exposure. Tapi sekarang saya mulai mengisi dan lebih banyak sekarang mayoritas adalah pekerjaan sendiri gitu, sehingga perlu waktu. Nah, dari sini kemudian entitas Gizi Gama ini mulai berkembang dari yang awalnya untuk upload tugas menjadi entitas mandiri. Dan menurut saya tadi betul disampaikan oleh Pak Dr. Nur Hadi Rahman bahwa kita ketika ingin memulai Instagram itu sangat penting untuk memiliki entitas mandiri. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan etik dan mungkin kita berkolaborasi dengan sebuah lembaga atau institusi yang mungkin bertolak belakang dengan pihak kampus misalnya, atau ada konflik of interest, kita menjadi punya kebebasan. Dan pelaksananya pun kemudian tidak tergantung pada hibah ya. Jadi dari sudut pandang sustainability-nya, menurut saya lebih baik ketika kita bisa mengelola sendiri secara independen, tanpa ada embel-embel institusi. Meskipun nanti kemudian ya, semua hasilnya kemudian kita bisa istilahnya bercermin pada UGM sebagai istilahnya institusi yang menaungi ya. Ibaratnya kalau saya UGM itu pohon, kita tuh kayak ada burung-burung yang terbang di antara di sekelilingnya gitu. Jadi tidak attach tetapi berada dalam circle-nya. Nah, ini mungkin juga yang perlu ingin saya sampaikan adalah finding your own why. Kenapa sih repot-repot menjalankan sosial media? Bagi saya sendiri punya motivasi dan motivasi itu terus berkembang. Yang awalnya tadi ingin memperkenalkan mahasiswa ke dunia digital, kacamata saya pun berubah. Akhirnya saya ingin kemudian ketika mengajar, ingin juga memberikan pengalaman, bukan hanya teori. Dan saya semakin menyadari bahwa sosial media itu adalah sebuah bisnis model, bukan hanya tempat kayak ngupload selfie, ngupload foto makanan, atau jalan-jalan gitu. Ini banyak orang yang mendapatkan pekerjaan atau bekerja physically, jadi berbasis sosial media.
lalu juga mengajak mahasiswa lebih aware, dan biasanya tipikal mahasiswa UGM itu adalah malu-malu atau nggak pedean. Jadi ketika mereka sudah terekspos, kalau kata orang tuh they put themselves out there gitu, dan mereka bisa melihat respon dari orang, mereka bisa lebih pede. Dan terutama di bidang teknologi yang kita exposure itu luar biasa ya. Dan ini sekali lagi belum ada di kurikulum ya, apalagi kurikulum gizi, sehingga akhirnya kita dalam tanda kutip bergerilya sendiri dari kuliah-kuliah yang bisa kita sampaikan. Nah, dari platform ini, dari Gizi Gama dengan sosial medianya kemudian berkembang. Tadi saya sampaikan kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam entitas. Dalam 2 tahun terakhir, Gizi Gama berkolaborasi dengan institusi seperti Wellness Academy untuk menyampaikan materi-materi pembelajaran, lalu Udemy, lalu perkuliahan dengan GeneLife. GeneLife ini startup di bidang genetic testing, jadi kita kayak in a way kayak promote tapi juga nggak promote banget ya gitu. Jadi lalu yang terakhir ini yang saya cukup senang ini adalah aplikasi Vita. Jadi dari sini kemudian saya mungkin diketahui oleh orang yang sedang developing app, terus ditanya-tanya, terus saya akhirnya bekerja untuk aplikasi ini juga itu sebagai signature coach. Dan dalam setahun ini udah luar biasa pencapaian di aplikasi Vita. Dan ini startupnya Telkomsel. Dan alhamdulillah juga ini kemarin dapat penghargaan dari Google sebagai salah satu best hidden gem. Jadi ada favoritnya orang-orang, dan aplikasi kita ini yang menurut saya di masa depan akan menggantikan model konsultasi atau pelayanan gizi konvensional. Jadi agak sedikit lucu bahwa di sini saya paving away untuk supaya ahli gizi konvensional itu ya pada akhirnya kita akan memaksa mereka untuk berubah, dan secara sistematis harapannya seperti itu. Lalu kemudian saya di tahun 2021 awal-awal tuh mulai kayak bingung ini akan diarahkan kemana sih Gizi Gama, dan kebetulan saya bersyukur diajak Prof. Gandes waktu itu untuk menjadi satu panitia yang penyusunan buku dalam refleksi 75 tahun, dan saya mendapatkan suatu quote yang menurut saya cukup sangat nempel, dan it actually changed my life. Quote ini kemudian disampaikan oleh Prof. Gandes yang disampaikan oleh gurunya, dan ini membuat saya merubah cara saya melihat bagaimana bekerja di UGM, bahwa mengajar di UGM itu adalah mengajar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita mungkin tidak berusaha menjadi tower, tapi bisa berusaha menjadi pavement atau kayak istilahnya jalan bagi orang untuk berkembang. Dan dari situ kayak saya kemudian akhirnya beralih, yang awalnya selalu sibuk nulis jurnal, selalu sibuk bikin penelitian, proposal, bolak-balik ke lab, saya akhirnya berhenti total. Ya sebenarnya nggak total banget sih, saya masih ada disertasi yang harus selesai gitu. Tetapi most of the time akhirnya saya membuat video. Ada sekitar 300 sampai 400 video, meskipun secara publik ada sekitar 320-an, ada yang memang hidden ya, khusus untuk mahasiswa di Gizi UGM sendiri, karena juga berhubungan dengan output dari pihak lain juga gitu. Tapi ada sekitar 300 sampai 400 video, dan saya karena sekarang sistem pembelajaran berbeda dengan model semua berbasis online, saya punya kemerdekaan untuk menciptakan ruang mengajar saya sendiri, dan akhirnya kuliah saya dalam 1 semester ini alhamdulillah sudah selesai ya. Saya nggak ada yang sinkronus, semuanya asinkronus, semua berbasis video. Dan ketika mengajar, saya menanamkan dalam diri saya bahwa saya tidak mengajar untuk mahasiswa UGM saja. Murid saya adalah mahasiswa se-Indonesia. Kebetulan saya digaji di UGM. Tetapi murid saya adalah mahasiswa Indonesia, sehingga mahasiswa di UGM dapat. Dan karena sekali lagi ya, sistem pendidikan kita berubah, nggak kuliah 100 menit gitu kan dipanjer, begitu ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Sekarang materi hanya setengah, sisanya dari interaksi dan bertanya. Justru bagian itu yang ingin saya tingkatkan. Oleh karena itu saya akhirnya memutuskan setiap ngajar saya bikin video, dan cukup melelahkan sebenarnya, tapi cukup rewarding kan. Dari situ saya punya koleksi sekitar 300 lebih video di YouTube, dan cara saya mengadvertise atau mengiklankan si video ini adalah melalui sosial media, lewat Instagram. Sekarang Instagram juga di story-nya ada yang link langsung bisa ke videonya, dan ini kemudian dikenali oleh mahasiswa-mahasiswa. Jadi bahkan saya tuh cukup terharu, ada yang nulis sampai, terima kasih videonya, saya tidak punya, saya lupa kalimatnya tepatnya, tidak punya privilege untuk kuliah di UGM, tapi bisa merasakan menjadi mahasiswa UGM. Dan itu benar-benar menurut saya yang kayak turning point bahwa oke,
mungkin dalam beberapa tahun ke depan saya akan banyak fokus di sini, memanfaatkan YouTube sebagai channel dan juga sosial media untuk menjaring lebih banyak orang yang perlu ilmu gitu. Dan ini juga tidak hanya ke mahasiswa ya, ke dosen juga kemudian silakan sok dipakai gitu. Akhirnya dosen ada beberapa yang masukkan melalui LMS mereka atau di-share lewat WhatsApp gitu. Karena kan tidak semua daerah bisa mengakses. Enaknya pakai YouTube itu kan, kalau Zoom suka kepental-pental, YouTube ya disimpan kan, bisa disimpan di HP. Jadi kalau pas udah full di-download baru tinggal nonton. Jadi memudahkan sistem pendidikan. Dan pada akhirnya harapannya bisa merubah sistem pendidikan kita yang awalnya dosen itu ngajar ya. Saya berharap dalam waktu ke depan saya tidak diperlukan untuk mengajar lagi. Karena pada prinsipnya kita menjadi dari mengajar secara sinkronis menjadi menciptakan learning environment, learning experience. Dan video-video di Gizi Gama ini harapannya bisa menjadi building block video-video yang bisa dipakai oleh kampus-kampus di mana aja di Indonesia. Nggak cuma gizi ya, kadang-kadang orang mau belajar, orang bukan mahasiswa, dia pengen tahu gimana sih menghitung kalori gitu. Bisa mahasiswa keperawatan, kedokteran, atau siapapun yang perlu ilmu gizi bisa mendapatkan di sini. Dan ini beberapa kampus, karena kan di YouTube kita bisa melihat website mana yang mencantumkan video kita, dan ini sudah beberapa kampus konvensional sudah meletakkan Gizi Gama, video di Gizi Gama ini dalam LMS mereka. Lalu juga ada video startup kelas online yang sudah meletakkan di sini. Ini terima kasih kepada sosial media, karena dari situ orang tahu bahwa saya punya video gitu kan. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang mungkin ingin memulai menyiapkan Instagramnya atau sosial medianya, ini quote yang sering ketika saya memutuskan untuk berpindah dalam Tundik ke sini ya, saya banyak mendengar interview atau wawancara dengan Oprah, salah satunya yang bertanya mengenai intention. Jadi apa sih intention kita? Kenapa kita perlu sosial media? Apakah karena kita ingin IBK atau FOMO, fear of missing out, atau kita mencari haki ya? Kalau mencari haki, terus terang saya kemarin juga ngobrol gitu kan. Jadi video bisa dihakikan? Iya bisa gitu. Oke, saya buat haki, saya buat 300 video. Gimana ada yang bisa bantu? Jadi apa intensi kita? Kita mau dapat apa dari situ? Apakah kita ingin famous gitu, atau ingin kita membawa perubahan? Mungkin perubahan-perubahan kecil yang tidak punya terlalu besar dampaknya, tetapi akan ada orang yang bisa berterima kasih dari perubahan yang kita ciptakan. Jadi apa yang kemudian bisa diperjuangkan kalau untuk saya ingin menurunkan gap aksesibilitas. Bahwa belajar gizi itu nggak perlu ke Jawa, ya. Mereka bisa kuliah dimanapun, bisa mendapatkan informasi, ya harapannya kita masih berusaha dengan kualitas yang terbaik yang bisa kita berikan, tetapi orang itu nggak perlu ke sini gitu. Jadi mereka bisa di tempatnya membangun daerahnya, dan akhirnya Indonesia bisa memanfaatkan talent-talent yang setelah mereka tumbuh menjadi membangun Indonesia bersama dan mempersiapkan tatanan internet baru. Tadi sudah disampaikan ada metaverse, lalu ada desentralisasi konten. Jadi itu juga kita perlu persiapkan. Mungkin Lerus ke depannya bisa menyiapkan ini, karena mungkin sosial media itu mungkin sesuatu yang dibicarakan 5-10 tahun yang lalu, sekarang kita udah perlu nyiapin desentralisasi konten di internet 3.0 dan metaverse. Dan semuanya ini dimulai dari sosial media. Saya bertemu dengan banyak orang yang menginspirasi saya. Tidak hanya mahasiswa yang menginspirasi saya, rekan-rekan dosen baik senior maupun junior, juga orang-orang yang ada di sosial media, entrepreneur, techpreneur yang di bidang gizi, kebugaran, dan kesehatan yang bersama-sama membangun negara ini. Jadi kita nggak sendiri, sosial media itu sekali lagi sosial, buat Bapak dan Ibu yang ingin berjuang membangun negara kita dari tempat masing-masing, sosial media itu bisa menjadi salah satu tempat untuk memulainya. Dan konsekuensinya adalah saya harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan laboratorium, termasuk bidang yang saya tekuni dalam 10 tahun terakhir ya, mulai dari saya lulus. Dan saya kemudian akhirnya akan banyak berkecimpung di bidang teknologi, mengembangkan platform, dan harapannya juga bisa sedikit membawa pengaruh ke disiplin saya, itu ilmu gizi, supaya mulai berkembang ke arah teknologi. Dan yang lebih penting lagi adalah mengurangi gap antara kampus besar, kampus kecil, swasta, negeri, dan terutama tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh beberapa orang. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya. Ini menarik ya. Jadi
Pak Hari lebih menekankan secara filosofis ya, landasannya kenapa Gizi Gama ini lahir ya. Ternyata itu juga terkait dengan pengajaran dan sesuatu yang harus kita transfer ke mahasiswa ya, untuk menghadapi masa depan yang ini sudah berubah gitu ya. Kita tidak bisa lagi menyampaikan ya sesuatu atau ilmu gitu ya berdasarkan pengalaman masa lalu, tapi kita harus sudah memikirkan bagaimana mahasiswa itu ke depan ya. Ini sebenarnya nganu ya, cocok sekali dengan kampus Merdeka ini Pak Hari. Nah, karena Pak Hari mengajarkan sesuatu yang di luar kurikulum ya mungkin, tetapi itu sangat dibutuhkan ya sebenarnya oleh teman-teman mahasiswa saat ini gitu ya. Tetapi mungkin anu ya Pak Hari ya, kalau Pak Hari punya tim mungkin tidak perlu goodbye nutrigenomik loh. Ini kayak Dokter Adi ini kan punya tim gitu ya. Oke, ini spesial sore hari ini karena kita partisipannya, pesertanya ini hanya sekitar 20-an gitu ya. Tidak banyak, tetapi itu justru malah fokus ya, ini kayak kelas privat gitu ya, memang namanya klinik seperti ini. Nah, kita mulai langsung saja diskusinya ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti mungkin bisa saling menimpali ya, Bapak Ibu jangan malu-malu untuk bertanya. Silahkan saja, santai saja, ini kayak ngobrol di angkringan ya. Pertama pertanyaan dari Widarti PKMK ya ke Pak Putu nih. Apakah konsistensi warna dan tipografi, ini maksudnya tipografi ya maksudnya, di postingan bisa menarik follower lama dan baru? Monggo Pak Putu bisa dijawab langsung. Oke, terima kasih Dr. Hengki. Tadi sebelum saya menjawab, menarik sekali Pak Hari tadi, filosofisnya, fundamentalnya. Memang Instagram itu seperti pedang bermata dua Pak Hari ya. Maksudnya ketika itu bisa dimanfaatkan dengan baik itu akan menguntungkan bagi kita, tapi sebaliknya ketika kita tidak bisa manfaatkan ya itu akan berbahaya bagi kita. Seperti itu Pak Hari. Tadi pertanyaannya terkait dengan tipografi ya, tentang konsistensi warna. Apakah konsistensi warna dan tipografi di postingan itu bisa menarik follower lama dan baru? Sebenarnya tentang visual ini menarik followers ini banyak cara ya. Tapi memang terkait dengan warna dan visual ini sebenarnya lebih ke identitas sih. Seperti apa yang akan kita sampaikan gitu. Bagaimana kita bisa dilihat, bagaimana audiens bisa mengenali kita. Nah, itu salah satunya dengan warna yang kita gunakan, lalu dengan tipografi yang kita gunakan. Sebentar saya share screen. Sorry. Kayaknya agak sulit share screen. Gini aja, kalau teman-teman atau Bapak Ibu melihat akun Instagram UGM Yogyakarta, pasti banyak yang follow ya. Kayaknya memang hampir mayoritas ya. Di sana kita bisa melihat, jadi ketika kita scrolling ataupun klik postingannya itu, oh ini UGM banget nih. Oh ini karakternya sesuai. Karakternya ketika kita melihat tanpa kita membayangkan apapun, kita bisa tahu ini postingan UGM Yogyakarta. Nah, itu sebenarnya kegunaan dari warna dan tipografi untuk identitas kita. Nah, untuk menarik follower itu tergantung, menurut saya balik lagi kontennya. Apakah kontennya itu menarik, apakah kontennya itu bermanfaat gitu. Nah, itu akan lebih ke situ. Jadi ya semua itu tergantung, tapi tentang warna dan tipografi itu lebih ke identitas akunnya nanti. Seperti itu. Begitu Dokter Hengki? Ya, terima kasih Pak Putu. Jadi untuk warna ini lebih ke identitas ya. Kalau nanti mendatangkan follower atau tidak juga bisa jadi nanti tergantung konten juga ya. Kontennya menarik mungkin juga followernya juga tambah banyak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi ada pertanyaan dari Windarti juga ya, kayaknya dari PKMK. Ya, ini pertanyaan kepada Dokter Adi.
Ya, Slide berikutnya. Ya. Bagaimana cara menyusun caption yang menarik? Nah, gitu. terima kasih. Mungkin saya bisa memberi contoh ya. Saya share screen. Minta tolong bisa diizinkan buat share screen. Ya, monggo Dokter Adi. Ya. Ini sudah. Ya, ya ini salah satu postingan foto ya. Misalnya apa namanya? Kalau postingan foto seperti ini, kita hanya bilang bahwa ada postingnya dokter uroginekologi sedang melakukan operasi gitu ya. Tapi kalau mungkin postingan hanya seperti itu berarti hanya sifatnya berita ya. Sifatnya berita dan tidak mengedukasi seperti itu. Nah, kita harus bisa menjelaskan kira-kira ada nggak yang bisa disampaikan yang itu bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan kepada orang yang melihat kita atau untuk follower kita ya. Tadi saya sampaikan beberapa contoh, di situ impresinya cuma sekitar 100, 250, 500 gitu ya. Ini salah satu contoh yang ini coba saya lihat insight-nya ya. Nah, ini dia akun reach-nya itu 1.500-an ya. Dia bisa mencapai 1.500 orang dan membuat 39% yang bukan followers itu tertarik untuk melihat gitu. Ya, jadi cukup baik. Di sini saya menggunakan hashtag. Hashtagnya hashtag urogin, hashtag coba saya lihat ya. Ya. Ini vaginal surgery, uroginekologi, Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Nah, dari hashtag itu ternyata lumayan membawa orang untuk datang gitu. Ini ada sekitar 297 orang yang tertarik untuk melihat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih salah satu yang menarik adalah dia tidak hanya menyampaikan berita gitu, tapi bisa mengedukasi atau memberikan pencerahan atau membuat mood yang tadinya jelek jadi bagus gitu ya. Dan apa namanya? Dan salah satunya selain itu kita juga bisa menambahkan hashtag ya. Dengan hashtag tadi itu kita bisa menambah orang yang ingin tertarik dengan topik tersebut dan akhirnya masuk karena melihat hashtagnya itu gitu. Jadi mungkin itu sih yang terkait bagaimana cara menulis caption menurut saya ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih atas jawabannya Dokter Adi ya. Kira-kira seperti itu cara menulis caption yang menarik ya. Ini nanti tentu tergantung dari bidang keahlian masing-masing ya dan identitas akun Instagram masing-masing. Ya. Oh, oke. Nah, ini saya tertarik dengan ini Pak Hari ya. Tadi ini juga mumpung disaksikan oleh Bu Fasti Arum Utami. Tadi salah satu yang menginspirasi Pak Hari juga gitu ya. Fotonya tadi dipampangkan dalam presentasi gitu ya. Nah, tadi kan Dokter Adi punya tim yang banyak gitu dan kayaknya serius, memang benar-benar serius. Nah, kalau Pak Hari kok cuma seorang diri Pak Hari? Iya, ini iya pertanyaan saya kan kan waktunya bisa habis di situ gitu ya. Iya. Sehingga meninggalkan nutrigenomik tadi loh. Nah, ini mengapa milih tetap seorang diri saja tidak mengajak tim? Ya, terima kasih. Ada banyak alasan sih ya kalau bicara seorang diri ya. Saya tuh cuma ngomong ya mungkin nasib. Ada banyak faktor. Sebenarnya pernah kayak dulu agak mengajak, ada beberapa yang tertarik ingin coba gitu kan, ingin berkontribusi gitu. Kemudian saya buat alurnya, tapi kemudian kayaknya nggak sesuai atau bagaimana sih, juga nggak terlalu tahu ya. Sempat ada satu posting bareng gitu kan, akhirnya mungkin dia ada pekerjaan lain atau tempat lain, akhirnya ditinggalkan. Permasalahan pertama adalah karena Gizi Gama itu belum punya bisnis model.
Kalau saya karena agak sulit ya meng-hire orang tanpa ada bisnis modelnya, karena sampai sekarang mostly kebanyakan tuh baru istilahnya kolaborasi dan sebagainya, dan ini karena mungkin agak beda konteksnya dengan Padi yang sebagai bagian dari pengalaman mereka ya. Terus terang kalau ada beberapa konten yang memang dibuat oleh mahasiswa, jadi tetap ada. Cuma memang untuk organizingnya saya sendiri karena ini memang masih belum ada bisnis model. Mungkin kalau sudah ada akan digunakan gitu. Yang kedua adalah buat saya juga perlu punya pengalaman. Mungkin saya terlalu berlebihan dalam urusan hands on ya. Bahkan mungkin di lab sendiri saya tuh masih ingat zaman dulu ada penelitian ya nutrigenomik zaman dulu, orang bisa meng-hire orang lain untuk misalnya misahin darah ditaruh ke DNA gitu, DNA-nya dipisah, semua saya kerjain sendiri. Jadi mungkin saya juga punya permasalahan dengan hands on, artinya ketika melakukan sesuatu saya harus make sure bahwa saya melakukannya, sehingga saya juga ada unsur belajar di situ, dan itu juga sebenarnya ada bagian dari inovasi ketika oke, saya udah stuck di situ, what's next. Jadi untuk saya membuat menjadi lebih lincah, lebih lincah dalam pergerakan, dalam manuver, karena saya nggak perlu mikirin orang lain. Jadi ada unsur kemerdekaan di situ. Jadi itu mungkin alasannya, karena mungkin sekarang belum besar, belum ada bisnis model, dan ini masih evolving, sehingga masih perlu sesuatu yang cepat, intuitif, dan dampaknya tidak terlalu, karena saya juga pernah bekerja dengan institusi berkolaborasi dengan yang lain yang punya ada beberapa orang tim di situ, agak kesulitan ketika kita mau bergerak, ada resiko yang kemudian harus kita pikirkan ini dampaknya pada A, B, C, D gitu. Sehingga itu membuat terutama untuk sesuatu yang baru ya, startup seperti ini ya, agak sulit bergerak. Jadi ada dua faktor itu yang menurut saya alasan kenapa masih sendiri ya, untuk pengelolaannya. Ya. Sukses ya Pak Hari ya, nanti semoga ada bisnis modelnya segera. Amin. Ya, oke. Karena ini sangat berpotensi ya. Kita lihat tadi apa yang sudah di-share Gizi Gama begitu banyak, kemudian kolaborasinya juga begitu banyak, kemudian yang embed videonya secara gratis juga banyak, bahkan institusi-institusi besar di Indonesia gitu ya. Nah, ternyata seperti itu bisa dikembangkan oleh seorang dosen UGM yang ingin menjadi dosen seluruh Indonesia. Ya, oke. Amin. Ya. Nah, mungkin Mas Engki yang susah bagi monetizing dari Google AdSense-nya itu tadi. baru kok itu. Baru bulan ini, bulan kemarin. Nanti kalau monetas sudah gede, bisa rekrut orang, videographer gitu kan. Mantap lah pokoknya. Ya, saya lihat tadi baru 1, berapa ya? 1.000 lebih ya, Pak Hari ya? 1.300. 1.300. Oke. Channel YouTube saya baru 590, nanti coba saya ikuti jejak Pak Hari. Oke, kemudian ini ada pertanyaan menarik juga dari YouTube ya. Dari Mbak Hani, alumni UGM. Apakah branding sosial media menggunakan nama pribadi sebagai akun edukasi ada peluangnya? Apakah nanti ada kaitannya dengan kode etik jika menggunakan nama pribadi? Nah, ini mungkin pertanyaan untuk ketiga narasumber saja ya. Bisa dimulai dari Pak Putu. Gimana Pak Putu? Tadi boleh ditampilkan lagi pertanyaannya sekilas. Apakah branding sosial media menggunakan nama pribadi sebagai akun edukasi ada peluangnya? Nah, mungkin saya hanya bisa menjawab yang poin ini ya Pak. Nanti poin tentang etika saya persilahkan Pak Hari atau Dr. Adi. Jadi sebenarnya untuk peluang sendiri semuanya berpeluang. Jadi sosial media itu seperti istilahnya bahasa kasarnya hutan belantara. Semua punya potensi yang sama. Semua punya kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana kita bisa menempatkan diri, bagaimana kita bisa bertahan. Nah, untuk sosial media ini ya, karena kalau untuk personal kan berarti personal branding ya. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dan mempunyai diferensiasi, mempunyai unique selling point di antara akun-akun yang lain gitu. Entah nanti edukasinya akan ke arah mana, nah itu yang akan harus dipikirkan. Tapi untuk soal peluang itu menurut saya sama-sama, asal tetap konsisten, kemudian
berprinsip pada kemanfaatan kepada masyarakat, seperti itu. Yang poin kode etiknya mungkin ya nggak apa-apa. Oke, setuju saya juga dengan Pak Putu ya. Memang untuk nama pribadi juga peluangnya cukup besar, karena saya melihat alumni FKKMK ini juga melakukan edukasi juga dengan akun pribadi ya. Ada Dr. Lili Estelita, kemudian ada Antoni Tanjung ya. Banyak sekali alumni kita yang mengedukasi itu atas nama pribadi ya. Betul, betul. Terkenal banyak sekali kok dokter-dokter itu. Ada Dr. Asa Ibrahim juga ya, Dr. Muslim Kasim misalnya. Itu juga menggunakan nama pribadi untuk edukasi, dan itu ternyata sukses juga gitu. Ya, betul, betul, Dok. Artinya memang nama pribadi itu bisa, pribadi dosen ini bisa, cuma memang nanti mungkin ada kode etik terkait hal itu. Nah, saya mohon pendapat Dr. Adi dan Pak Hari, mungkin dimulai Dr. Adi dulu, monggo. Saya kebanyakan share screen nih. Gak apa-apa. Ya, jadi kalau kalau saya dari sudut pandang dokter ya, kalau sudut pandang dokter itu sebenarnya nggak ada masalah mau menggunakan nama pribadi untuk melakukan edukasi gitu ya, asalkan memang kalau menurut rekomendasinya dari Ikatan Dokter Indonesia itu sebaiknya dia tidak campur aduk akun edukasi itu dengan akun pribadinya gitu. Jadi kalau mau ada sesuatu yang bersifat pribadi, sebaiknya akun itu terpisah. Rekomendasinya seperti itu sih, Dr. Hengki, kalau misalnya kaitannya dengan dokter ya. Dan memang sampai saat ini, kebetulan kalau akun Instagram saya belum terpisah gitu, tapi sepertinya saya memikirkan untuk akan memisah antara akun Instagram yang edukasi. Ini akun edukasi yang saya sendiri ya, bukan yang lewat Urugin Jogja. Dengan akun pribadi saya yang memang untuk pertemanan gitu. Walaupun mungkin namanya nanti mirip-mirip, tapi sudah terpisah mana yang untuk edukasi, mana yang untuk akun pribadi. Seperti itu. Iya. Ini juga salah satu cara untuk menghindari konflik of interest ya, Dr. Adi ya. Oke, dan juga nanti mungkin nyerempet-nyerempet juga dengan etik. Oke, ini ada rekomendasi dari ID bahwa akun pribadi dan edukasi sebaiknya dipisah. Oh, berarti saya sudah on the track ini. Mantap. Akun pribadi dan ada akun edukasi sendiri. Pak Hari kayaknya gizi gama tok ya, akun pribadinya nggak ada kan? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya menarik. Pertama, terima kasih Pak Dr. Adi sudah menyampaikan tadi ada regulasinya dari ID. Dari Persagi, saya sebagai nutrisionis, dietitian, saya belum pernah dengar kita yang di sosial media ini sudah dipisah. Meskipun kemudian ada muncul beberapa, misalnya kayak ahli gizi mengiklankan sebuah minuman bergula, misalnya kayak gitu. Jadi ada kemudian menimbulkan intrik-intrik karena kemudian basisnya dari pribadi gitu. Tapi kalau ditanya secara personal, pertama saya akan menyarankan tidak menggunakan pribadi. Tapi ini secara personal dari sudut pandang saya. Kalau saya melihat diri saya, tadi sudah disampaikan Pak Hengki, betul ya. Saya tidak ingin kehidupan pribadi saya diketahui banyak orang. Ya, my private life is my private life. Yang kedua, saya nggak ingin kemudian orang pada gubrak semua ya, mengetahui aktivitas sehari-hari atau kehidupan seorang hari ya. Jadi cukup orang terdekat, keluarga dan teman-teman saja yang tahu. Yang ketiga, dan mungkin juga karena saya tergolong orang yang introvert dan malu-malu ya, jadi saya nggak merasa nyaman malu-maluin ya. Saya tidak merasa nyaman untuk men-sharing informasi pribadi dan aktivitas pribadi saya ke banyak orang dalam konteks yang sangat personal pada unlimited visitor gitu. Jadi saya kemudian tidak ke sana, dan memang ada konsekuensinya. Betul, kadang-kadang kita misalnya sebagai pengajar atau orang yang mungkin punya dalam pekerjaan tertentu punya kayak semacam tuntutan tertentu misalnya seperti itu ya, akhirnya kemudian saya memisahkan, dan itu yang jadi dibalikan lagi ke pribadi gitu, apakah merasa nyaman atau tidak.
saya melihat ada beberapa orang yang sukses, misalnya menggunakan akun namanya sendiri, kemudian menjadi branding sosial medianya, lalu dari situ dia bisa mendapatkan klien karena kebutuhan klinisi, nutritionist atau dietitian, dari situ mereka mendapatkan klien. Karena memang sebenarnya basis dari, misalnya contoh ya, pelayanan gizi online misalnya. Karena pelayanan gizi online ini contoh aja, mungkin dalam konteks yang profesional saya nggak tahu. Gizi itu kan basisnya adalah advice, consultation, jadi konsultasi yang tidak memerlukan fisik sebenarnya, dan itu sudah terlihat di era sekarang kan, pandemi semua harus sakit, semua konsultasi suruh online gitu kan, padahal itu sudah ada sejak dulu gitu, cuma memang nggak ada orang yang melirik. Tapi sekarang orang bisa konsultasi online. Yang awalnya kita perlu kantor, nggak perlu, kita kayak di sini aja, saya bisa duduk, kan nggak tahu, saya duduk di atas kursi atau di atas kasur atau nggak duduk misalnya gitu kan, dan orang nggak ada yang tahu gitu. Dan dari situ ada sedikit kemerdekaan bahwa saya bisa bekerja di mana saja, mendapatkan klien dari mana saja. Keunggulan sosial media adalah kita bisa dalam tanda kutip yang tadi nggak boleh sama ini ya, memasarkan diri sendiri. Personal branding itu kan sebenarnya pemasaran. Jadi orang tahu, oh saya adalah nutritionist, saya dietitian, saya punya pengetahuan A, B, C, D. Silahkan datang ke saya kalau punya konsultasi, kalau punya masalah, menghubungi website ini, saya akan konsultasi, charge-nya segini. Itu kan sekarang bisnis model ada sekarang. Misalnya Halodoc dan segala macam, itu orang bisa tahu dari situ. Nah, dan itu sebenarnya saya nggak tahu ya dari profesi, karena saya bukan orang organisasi, apakah dilarang atau tidak, lalu apakah ada konsekuensinya atau tidak. Tetapi kalau kita bicara soal bisnis, karena mungkin saya banyak sekarang ngobrol sama orang bisnis jadi pelayanan itu kan orang dapat tahu dari akunnya, lalu dibawa ke kliniknya, dan itu sebenarnya sebuah cara mendapatkan klien. Dan itu klien itu bisa dari mana aja, bisa dari negara ini, bisa dari luar negeri misalnya. Gitu. Apalagi nanti dengan kripto semua bisa borderless, apapun serbaless. Ya. Oke, berarti ya. Oke, bahkan sebenarnya kita posting sesuatu di media sosial ya atas nama pribadi itu juga personal branding ya. Sebenarnya kalau kita punya akun Instagram gitu ya, di situ jelas tertera gitu ya, saya dokter PA misalnya, saya praktek di Sarsito CIH kelihatan gitu ya misalnya, itu juga merupakan personal branding ya. Yang penting tadi rambu-rambu etika tetap bisa kita jaga dengan baik ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi Mbak Lisa? Sudah cukup, Dok. Oke, sudah cukup dan waktu kita memang terbatas ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari audiens yang ada di sini atau Bu Fasti mungkin ada komentar. Ini juga soalnya penggiat media sosial nih. Monggo Bu Fasti. Oh mungkin sedang tidak di tempat. Oke ya. Wah tidak bisa mute. Tidak bisa unmute. Unmute, nah, tidak bisa unmute. Mungkin dari panitia. Oh ya, dari panitia mungkin bisa bantu. Ini soalnya tadi sudah terlanjur ditayangkan gambarnya sama Pak Hari. Kalau nggak komentar kayaknya gimana gitu. Itu sumbernya ngambil loh. Saya kaget tiba-tiba kok ada foto saya terpampang nyata. Ini resikonya orang di sosial media ya, fotonya bisa dicomot di mana-mana. Ya monggo, bisa disampaikan Bu Fasti, kira-kira tanggapan terhadap isu-isu tadi. Mas Hari dulu sebelumnya saya terima kasih dulu sebenarnya. Tidak hanya saya gitu yang menginspirasi Mas Hari, cuman mungkin saya salah satunya. Cuman memang kita memang sering ngobrol karena kebetulan satu ruangan gitu. Jadi pada awalnya memang ketika kami aktif di media sosial itu pada awalnya juga Mas Hari kita banyak berdiskusi lah dengan Mas Hari kayak gitu. Jadi memang waktu itu adalah tantangannya banyak sekali informasi seputar gizi dan kesehatan yang beredar di masyarakat gitu, tetapi
banyak sekali yang tidak berdasarkan ilmiah seperti itu. Jadi bersyukur waktu itu Mas Hari ini apa namanya sangat aktif gitu nggih. Jadi tugas-tugas dari mahasiswa awalnya adalah platformnya adalah untuk tugas mahasiswa. Kemudian pada akhirnya bisa apa namanya pada akhirnya adalah bisa mempublikasikan juga terkait buku dan seterusnya gitu. Jadi harapannya ke depannya mungkin akan lebih banyak lagi para nutrisionis maupun dietitian yang bisa aktif juga dengan media apapun sebenarnya gitu. Jadi kita juga bisa mengikuti perkembangan zaman juga terkait dengan apa namanya edukasi kepada masyarakat. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Ini ternyata berdasarkan hasil ngobrol-ngobrol dengan pasti juga. Saya baru tahu loh ini. Ya. Oke, terima kasih atas sharing dari ketiga pembicara. Saya kira banyak ilmu yang kita dapat di sore hari ini. Saya atas nama Leres mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Pak Hari, Pak Putu, dan juga Dr. Adi untuk sharing bersama kita di Klinik Leres kali ini ya. Nah, sebelum kami tutup, nah ini seperti kelas-kelas yang lainnya, ini setelah kuliah ada penugasan ya, mohon maaf. Nah, penugasannya apa akan ditayangkan oleh Mbak Lisa ya. Jadi nanti dalam 1 minggu ini mohon Bapak Ibu sekalian yang mengikuti sesi ini itu membuat 1 konten edukasi kesehatan. Topiknya bebas, terserah Bapak Ibu sekalian, terserah Mbak Mas sekalian ya, sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing. Kemudian nanti konten mohon diunggah di akun Instagram masing-masing dengan mentak akun Leres, kemudian @putufahru, @uroginjogja, dan juga @gisigama. Kemudian nanti kami beri batas waktu sampai 15 Desember 2021. Nah, konten yang sudah diunggah nanti akan diberikan feedback oleh para pembicara ya, baik nanti secara tampilannya maupun secara konten, dan akan ada hadiah menarik bagi 3 peserta yang beruntung ya. Jadi nanti ada juara 1, 2, 3-nya ya. Oke. Ini menarik ya. Apa hadiahnya nanti akan disampaikan oleh Leres ya. Waktu setelah tanggal 15 Desember nanti. Nanti akan kita umumkan di Instagram ya. Oke. Tak terasa waktu sudah habis ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Waktu saya kembalikan ke Mbak Lisa selaku MC. Monggo Mbak Lisa. Iya. Terima kasih banyak Dr. Hengki sudah membantu memoderatori acara pada sore hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari Pak Putu, Dr. Nur Hadi Rahman, dan juga Pak Hari Freitag yang sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi ilmu yang sangat luar biasa atas terkait dengan sharing edukasi melalui media sosial. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat dan juga menambah insight bagi Bapak Ibu peserta sekalian. Saya Lisa, pemandu acara pada sore hari ini, pamit undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Leres. Terima kasih Dr. Hengki, Dr. Adi, Pak Hari. Terima kasih ya. Woi. Pamit ya. Halo Mas Adi. Ya, oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adi.
Fajrul, teman-teman Sirpaisis, terima kasih.